After a sermon, Setelah khotbah, we'll have a special in the ministry. kita akan mengambil waktu khusus dalam pelayanan. Last 2 years, we work with this church, 2 tahun terakhir ini kita bekerja sama dengan gereja ini, preparing school of mission. mempersiapkan sekolah misi. And then last year, we opened the school of mission. Dan tahun lalu kami membuka sebuah sekolah misi. After 7 months training, Dan 7 bulan pelatihan, one of the students, ada salah satu siswa, her name is Archie, namanya Archie, and she will be sent out to Laos. dan murid ini akan diutus ke Laos. So we have a very short in the sending off service. Jadi kita akan ada ibadah pengutusan sejenak. Let's open your Bible. Mari kita membuka di dalam kebenaran firman Tuhan. Genesis chapter 18 verse 19. Kejadian 18 ayat 19. Kejadian 18 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Amen. Amin. My title of the message is the purpose of Christian education. Judul daripada khotbah saya adalah tujuan pendidikan, tujuan Kristiani dalam pendidikan. I do not know you watch the news Saya tidak tahu apakah Anda mengikuti berita about America. tentang Amerika. Recently, there was a huge issue in education. Akhir-akhir ini pendidikan merupakan salah satu isu terbesar. 50 people, 50 orang, including in Hollywood stars, termasuk bintang Hollywood, top CEOs, dan juga para pemimpin perusahaan CEO, and college coaches dan juga para pelatih universitas who in charge of test administration, yang mereka mengawasi atau mensupervisi daripada ujian-ujian. there was a huge skills. Ada sebuah skandal besar They are cheating the test. dan mereka melakukan kecurangan. They omit their children regardless of their athletic professions. Jadi mereka masuk atau mendaftarkan anaknya itu tanpa mempedulikan daripada kemampuan mereka. They gave the millions dollars Mereka menyuap, membayar and they put in their children to the universities. jutaan dolar mereka keluarkan supaya mereka bisa memilih universitas di mana anak-anak mereka akan masuk. They are not athletes, Mereka bukan atlet, but they using the system of athletes and they put them into the university. tetapi mereka memanfaatkan sistem daripada atlet yang student atlet kita sebutnya ya, atlet murid ini untuk memasukkan anak-anak mereka ini. So they are now under investigation. Dan sekarang merupakan investigasi yang besar di Amerika. About 10 universities in California, 10 universities in America. Dan melibatkan sekitar 10 universitas di Amerika. Why these things happen? Kenapa semua ini terjadi? Because people believe Karena orang percaya if they put their children in good university, kalau mereka menaruh anak-anak mereka di sebuah universitas yang bagus, they might be success, mereka akan sukses. more chance to success. Punya kesempatan lebih besar untuk berhasil dalam So hidup. they using the money, Karena itu mereka pakai uang mereka, they buy the administrators in the university mereka menyuap para administrator di universitas who are in charge of the test, yang mengawasi ujian-ujian ini, and then coaches in the university, dan juga para pelatih di universitas. and they put their children into the school. Dan mereka memasukkan anak-anak mereka ke universitas ini. Today, I would like to really see what is God Christian education compared to the secular education.
Hari ini saya mau sampaikan bahwa kita perlu meneliti perbandingan daripada pendidikan di mata dunia dan juga pendidikan di mata Tuhan. When we're thinking about education, Dan kita harus benar-benar merenungkan tentang pendidikan ini. we just put our children to the educational system, Dan kita memasukkan anak-anak kita kepada satu sistem pendidikan. and they will make our children to be successful. Dan kita berharap bahwa sistem ini akan membuat anak-anak kita sukses nantinya. Without knowing what is really biblical education. Tanpa benar-benar mengetahui apa itu pendidikan secara mendasar. What is really God's education? Apa yang dimaksud dengan pendidikan di mata Tuhan? Let's go back to the origin of the education. Karena itu kita akan kembali kepada sejarah atau awal mula daripada pendidikan ini. Present system of the education Sistem pendidikan saat ini actually start from the early days, berasal dari sudah lama, waktu yang lalu. about 300 before Christ was born. Tahun kurang lebih 300 sebelum Masehi. His name is Plato. Namanya Plato. He is Greek philosopher. Dia adalah seorang filosofer Yunani. Maybe Plato you do not know much. Anda mungkin tidak begitu mengenal Plato. His disciple was Socrates. Salah satu muridnya adalah Socrates. And then Socrates' disciple is Aristotle. Dan murid daripada Socrates adalah Aristoteles. Yeah. So Plato was the one who actually started education system. Jadi Plato lah yang memulai sistem pendidikan yang kita kenal saat ini. It's not meant for the many students, only for few students. Jadi awalnya bukan untuk banyak murid, tetapi hanya untuk murid yang terbatas saja. Purpose of the education is preparing political leaders. Dan tujuannya adalah mempersiapkan para pemimpin politik. That's how the education system starts. Itulah awal mula daripada sistem pendidikan. After that, Setelah itu, this become a university. dan ini menjadi sebuah universitas. University start from the Italy. Kalau universitas itu sistemnya dimulai dari Italia. Modern university. Ya, universitas modern yang kita kenal. 1,000 years ago in the Italy. Sekitar 1000 tahun yang lalu di Italia. And that time, Waktu itu, their subject was law, pelajarannya adalah hukum, or politics, politik, and medicine. dan juga obat-obatan. And then this university also moved to the France and England Dan kemudian universitas ini berekspansi ke Inggris dan juga ke Perancis. and added more majors, more programs. Dan lebih banyak jurusan dibuat. Now, purpose of the education Dan tujuan daripada pendidikan itu and prepare the people mempersiapkan para murid to be professional menjadi para profesional in the industry, di berbagai bidang industri, in the society. di masyarakat. That was the system we are having right now. Dan itulah sistem yang kita kenal saat ini. But actually, Tetapi sebenarnya, if you look at the Bible, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, God wants us to know what is real education. Tuhan rindu supaya kita mengenal apa sih sebenarnya dasar daripada pendidikan What itu. kind of education we want. Apa pendidikan yang sebenarnya yang kita mau, apa yang Tuhan kehendaki. Because it's easy to put them in the school. Karena sangat mudah untuk mengirim anak-anak kita ke sekolah. Children, let them educated. Dan supaya mereka mendapat pendidikan. But we are missing something. Tetapi ada sesuatu yang hilang. What we are missing? Apa yang kita tidak mengerti? Today our scripture is talking about Abraham. Hari ini ayat yang tadi kita bacakan adalah tentang Abraham. As you know, Abraham was called when he was 75 years old. Kita tahu bahwa Abraham dipanggil oleh Tuhan pada usia 75 tahun. When he was in the Mesopotamia. Dia waktu itu ada di daerah Mesopotamia. In these days, presently in Iraq. Ya, hari ini kita kenal dengan Irak. And God called Abraham, Tuhan memanggil Abraham, go to the land, pergilah ke sebuah tanah, which is Canaan. yaitu Kanaan. Present day is Israel. Hari ini adalah Israel. If you go there, Kalau engkau pergi ke sana, I will bless you. aku akan memberkati engkau. I'll give you great name. Aku akan membuat namamu masyhur. And you will be a blessing. Engkau akan menjadi berkat. You will be a great nation. Engkau akan menjadi sebuah bangsa yang besar. And also you will be a source of a blessing. Dan engkau juga akan menjadi sumber berkat.
for all the people on earth, bagi banyak orang di muka bumi, God promised Abraham blessings. itulah janji Tuhan, yaitu janji berkat kepada Abraham. We call Abrahamic blessing. Itulah yang kita kenal dengan berkat Abraham. We know the Abraham blessing, Kita tahu berkat Abraham. but how this blessing will be happening? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana supaya berkat ini bisa diturunkan. Result will be blessing. Bagaimana apa alasan kita bisa diberkati dengan berkat Abraham ini? But what is process? Apa itu proses? There must be some kind of process to be fulfilled of the blessings. Jadi ada sebuah proses sampai kita bisa mendapatkan berkat yang dijanjikan ini. We oftentimes overlook that area. Seringkali kita mengabaikan proses ini. Process. Proses. Today our scripture, Hari ini ayat kita, let's look at very carefully. mari kita teliti lebih dalam lagi. Genesis chapter 18 verse 19. Kejadian 18 ayat 19 It says, dikatakan di sana, "For I have chosen him." sebab aku telah memilih dia. He means Abraham. Artinya Abraham. God said, "I chose Abraham Tuhan berfirman, aku telah memilih Abraham so that he will direct the children and his household." supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Why he chose Abraham? Kenapa Tuhan pilih Abraham? He want to Abraham direct his children and household. Tuhan mau supaya Abraham ini mengarahkan anak-anaknya dan juga rumah tangganya. In other words, Dengan kata lain, God want to Abraham educate his children and his household. Tuhan mau supaya Abraham ini mendidik anak-anaknya dan juga keluarga besarnya. God want to Abraham to teach his children. Tuhan mau Abraham mendidik dan mengedukasi mereka. We believe we have an Abrahamic blessing. Kita percaya bahwa kita punya berkat Abraham. Abrahamic blessing in Christ. Ya, berkat Abraham melalui Kristus But tentunya. how this blessing will be fulfilled? Bagaimana berkat ini digenapi? We must teach our children. Kuncinya adalah kita harus mendidik anak-anak kita. Not the school to teach. Kita tidak boleh membiarkan sistem pendidikan di luar sana untuk mendidik We anak-anak kita. are responsible to teach our children. Kita sebagai orang tua lah yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak kita. What to teach? Apa yang harus diajarkan? What do we have to use to teach? Apa perlengkapan kita yang harus kita pakai untuk mengajar anak-anak kita? What should be our tool to teach? Apa yang menjadi peralatan kita? He said, Dikatakan di sini, keep the word of the Lord. supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, It is talking about word of God. yaitu firman Tuhan. So we have to use the Bible. Kita harus memakai firman Tuhan. We have to use the Bible to teach our children. Kita memakai firman Tuhan untuk mengajar anak-anak kita. School are not teaching the Bible to their children, your children. Ya kita kalau sekolah nggak mungkin mengajarkan Alkitab, tapi kita harus mengajarkan firman Tuhan. Maybe you put the children to the Christian school. Yes, they might use the Bible. Ya kalau Anda taruh anak-anak Anda di sekolah Kristen, mungkin mereka memakai Alkitab. But most universities Tetapi kebanyakan universitas, not using the Bible. mereka tidak pakai Alkitab. Because their foundation, there's no Bible from the very beginning of the start. Karena dasar pendirian mereka itu bukan didasari atas Alkitab. Their foundation was philosophy. Karena dasar pendidikan di dunia saat ini adalah filosofi. But God wants to put in the Bible to be a foundation of the education, higher education. Tetapi kehendak Tuhan adalah sistem pendidikan seharusnya didasari Alkitab. I saw many children grown up Saya melihat banyak anak-anak ini in tumbuh Christian school di dalam sekolah Kristen, and then enter in the secular university. kemudian masuk ke universitas sekuler, Sometimes they easy to lose dan itu sangat mudah bagi mereka untuk kehilangan who they are jati diri mereka. because there's no foundation, Karena dasarnya lemah, no biblical foundation. karena mereka memiliki dasar yang tidak teguh. That's why they become confused. Karena itu mereka bingung, mudah sekali bingung. What is right, what is wrong? Apa yang benar, apa yang salah. But God said to the Abraham, Tapi Tuhan perintahkan kepada Abraham, I want to fulfill my promise with you. aku akan menggenapi janjiku kepadamu, kata Tuhan. But what you have to do is, Tetapi bagianmu you adalah are the one who teach your children engkau harus mengajar anak-anakmu with Bible. dengan dasar firman Tuhan.
In the Bible, Di Alkitab, what you should teach. apa yang harus engkau ajarkan? There's two important things you must teach. Ada dua hal yang sangat penting yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. It says, Dikatakan, by doing what is right and just. dikatakan di sini dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Teaching them Ajar mereka right and just. apa yang benar dan apa yang adil. When you heard the word right and just, Ketika kita mendengar kata benar dan adil, it's confused. kadang-kadang kita pun bingung, It's unclear. tidak jelas. What does it mean, right and just? Apa definisi kebenaran dan keadilan? Is he talking about I have to teach them what is right, what is wrong in the Bible? Apakah aku harus mengajarkan anak-anakku apa yang benar, apa yang salah? Or I have to teach them about justice? Apakah aku harus mengajarkan kepada mereka keadilan? But actually we go back to the original words in the Hebrew. Kita harus kembali kepada maksud atau arti daripada akar kata kebenaran dan keadilan itu sendiri. It's more easier to understand the meaning of right and just. Kalau kita mengerti arti awalnya, makanya kita akan mudah memahami maksudnya. Right means Kebenaran artinya relationship with God berbicara tentang relasi atau hubungan dengan Tuhan and relationship with your neighbor. dan juga hubungan dengan sesama manusia. Right relationship with God, right relationship with your neighbor. Hubungan yang benar dengan Tuhan dan hubungan yang benar dengan sesama. That's the meaning of a right. Itulah arti sebenarnya dari kata kebenaran. It's not talking about right and wrong. Jadi bukan bicara tentang apa yang benar, apa yang salah, It's talking about right relationship. tetapi berbicara tentang relasi, suatu hubungan. So it means Artinya, God said to the Abraham, Tuhan perintahkan kepada using Abraham the word of God, melalui firman Tuhan, teach your children ajarkan to anak-anakmu have a right relationship. untuk memiliki hubungan yang benar. That is first. Itulah yang pertama dan utama. Second, Yang kedua, justice means keadilan artinya a system of government of God. sebuah sistem pemerintahan Tuhan, God's government system. yaitu sistem pemerintahan kerajaan Allah, Seems like God's reign. yaitu adalah pemerintahan ilahi. That's the meaning of just. Itulah arti keadilan di sini. So if we put together, Ketika kita gabungkan kedua konsep ini, kebenaran dan keadilan, what God want to Abraham to teach his children, jadi apa yang Tuhan mau supaya Abraham ajarkan kepada anak-anaknya? teaching them right relationship with God, right relationship with the neighbor, Jadi yang pertama adalah hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Tuhan dan dengan sesama under God. di bawah pemerintahan Tuhan. That's the meaning. Itulah artinya. So his emphasis Jadi penekanannya adalah is relationship. hubungan atau relasi. You know why so many people are hurting? Kenapa banyak orang menderita? Because of relationship agenda. Karena hubungan, karena masalah hubungan. Relationship between husband and wife. Hubungan antara suami dan istri, Relationship with the parents and children. hubungan orang tua dan anak, Relationship with the co-workers. hubungan dengan rekan kerja. Everything is start from the relationship problem. Segala sesuatu yang kita alami dalam dunia ini dimulai dari isu hubungan. Even if they become a professional, Ketika anak-anak kita pun jadi profesional, they become a millionaire. menjadi miliarder, If they don't know how to have a right relationship with God, kalau mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, right relationship with the husband and wife, hubungan suami dan istri yang baik, right relationship with the neighbor, dan juga dengan orang-orang di sekitarnya, it's failed. yaitu sebuah kegagalan. So much hurt in the heart. Begitu banyak rasa sakit, Not hurting penderitaan. myself, Bukan sakit menyakiti diri sendiri, hurting others. tapi juga menyakiti orang lain. Remember, Kita perlu ingat, the purpose of education tujuan mendasar dari is pendidikan not our children become a millionaire. bukan anak-anak kita menjadi miliarder, Not only professional. bukan hanya mereka sekedar menjadi If profesional. there is no right foundation,
Tapi kalau tidak ada dasar yang benar, don't know how to make right relationship with God, tidak tahu tentang membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, right relationship with others, hubungan yang baik dengan sesama, it hurts. itu akan menyakitkan pada akhirnya. That's what we saw in the society. Inilah yang sedang terjadi di sekitar kita. So what kind of education you want? Jadi pendidikan macam apa yang kita mau, yang Anda mau? Just make them professional? Apakah tujuan Anda menjadikan anak-anak Anda profesional? Yes, important. Itu penting. But foundation Tetapi dasar, is fondasi, not there. fondasinya harus ada, harus dibangun. You are helping your children to build up. Anda sedang menolong anak-anak Anda untuk membangun ke atas, Like di a atas put up a dasar building, seperti sebuah gedung. but there is no foundation. Kalau tidak ada dasarnya, What will be happening? apa yang akan terjadi? It seems like a success, Ya sepertinya berhasil, sukses, but everything fall down at a tapi time. sangat-sangat rentan untuk jatuh dan hancur. Let's say in the church, Sebagai contoh di gereja, what's the problem in the church? apa masalah mendasar di gereja? I recently visited a church in America. Saya berkunjung ke sebuah gereja di Amerika baru-baru ini, I had a chance to talk one of the elder. dan saya berbicara dengan para penatua di sana. He was the one who started the church. Dan penatua ini adalah pendiri